Oke, masih lanjut lagi. Jadi yang cara ujiannya nanti itu peserta akan diberikan waktu selama 1 minggu gitu ya. Yang kedua, nanti format ujian praktek adalah berbentuk poster, brosur, atau banner yang bertemakan bebas ya. Nanti untuk format-formatnya, mungkin PJRN kemarin sudah ada yang membuat gitu ya. Itu bisa dikembangkan, bisa ditambahkan elemen-elemen ataupun konten-konten yang kiranya seperti nanti kita coba misalnya ada ketika kita buat poster mungkin ada tanggal ya, tanggal event, tanggal acara, misalnya acara hari besar ini nanti ya tanggalnya, lalu siapa pengisi acara tersebut. Nanti Kuicaran bisa coba eh, untuk kreatif untuk buat kontennya gitu ya. Lalu nanti untuk poster ya, bisa poster, bisa brosur, ataupun banner yang temanya bebas. Nanti juga Hoshi akan share beberapa template yang kiranya Kuicaran bisa kembangkan, dan Hoshi akan coba berikan beberapa link source ya, atau tempat di mana biasanya kita melihat template dan juga mendownload template yang kira-kira ingin kita gunakan gitu. Lalu ini tadi sama ya, hampir ke yang ketiga ya, menyiapkan template. Nanti Hosea coba menyiapkan template dan langsung memberikan untuk kira-kira Kuicaran bisa dapat link untuk bisa mendapatkan template itu dari mana. Nanti Hosea akan coba buka langsung dari browser gitu, agar Kuicaran juga mengetahui gitu ya di mana ketika kita ingin mendownload suatu template. Lalu yang poin keempat ya, itu adalah ujian praktek dikumpulkan ke email instruktur dengan format PSD dan JPEG ya, paling lambat pada pertemuan keempat, yang artinya pertemuan keempat itu di Sabtu depan ya, di tanggal 2 ya, di bulan depan ya, tanggal 2. Ini udah di bulan Maret tanggal 26. Nanti Kuecia bisa sesuaikan. Nanti untuk email Hoshi akan share di WhatsApp group ya untuk pengumpulan dari ujiannya ini. Nah, penilaian ujian itu dari mana gitu ya? Tentunya nanti kan ada bobotnya, ada persentasenya gitu ya. Yang pertama itu ada di kreativitas ya. Seperti nanti bagaimana Kuicaran membuat apa ya, membuat seperti halnya itu layoutingnya seperti apa gitu ya, dan juga tema-temanya seperti apa, itu nanti di kreativitasnya, di kreativitas mendesain. Lalu ada konten ya, sesuai nggak ya, nanti pertanyaannya seperti sesuai nggak ya ketika kita membuat untuk konten misalnya acara Imlek gitu. Nah, itu nanti misalnya cocoknya itu dengan apa gitu, misalnya dengan misalnya konten itu detailnya seperti apa, misalnya perayaan Imlek ada misalnya rayakan Imlek bersama keluarga, atau misalnya rayakan Imlek bersama keluarga di vihara gitu-gitu. Nanti itu ada sifatnya yang seperti persuasif ya, kayak mengajak gitu ya. Itu nanti juga disesuaikan dengan konten Kuicara ketika membuat poster, banner, ataupun media lainnya. Lalu untuk warna font gitu ya. Nah, ini juga warna dan font. Tentunya ketika kita memilih ini kan tentunya misalnya yang tadi Jose bilang, contohnya Imlek. Imlek itu identiknya warnanya dengan apa? Ya, dengan merah gitu ya. Jadi Pejaran bisa mengkolaborasikan itu gitu ya. Jadi ketika misalnya asumsinya misalnya Pejaran membuat poster untuk Imlek gitu ya, nanti Pejaran buat warnanya misalnya merah gitu ya. Tapi eh, untuk warnanya merah, tentunya pemilihan warna font juga harus diperhatikan gitu ya. Karena ketika Pejaran menggunakan font yang misalnya juga berwarnakan orange misalnya, itu cenderung akan tidak begitu menonjol. Jadi misalnya warna yang dominan itu seperti misalnya merah gitu ya, nanti bisa dikolaborasiin dengan warna yang lebih misalnya putih, ataupun warna yang sifatnya itu lebih cerah gitu ya, karena merah itu cenderung ke lebih gelap. Tapi nanti banyak sekali tipe warna yang Kuicaran bisa coba lakukan, dan Kuicaran bisa coba explore gitu ya. Lalu untuk desain interface ya. Nah, ini yang dinilai adalah keseluruhan hasil desain termasuk pola, gambar, dan tekniknya ya. Seperti kira-kira untuk membuat
crop-nya ini seperti apa gitu ya. Nanti untuk teknik shadow-nya seperti apa atau teknik untuk pemberian gradiennya seperti apa. Nanti kita akan coba lihat di sana. Jadi totalnya nanti ada 20% untuk kreativitas, 20% untuk konten, dan lalu 20% untuk warna dan font, dan yang terakhir itu adalah bobot terbesar yaitu 40% di bagian desain dan interface-nya. Kira-kira begitu. Ini juga tadi sudah di-share ya oleh Poyen di grup WhatsApp kita. Ini Jose coba untuk menjelaskan kembali. Nah, langkah pengerjaan. Yang pertama tentunya harus berdoa dulu gitu ya. Ya, tentunya berdoa dulu. Semoga Mumilefo memberikan kekuatan dan juga kreativitas yang tinggi untuk Kwecara. Lalu berusaha ya lakukan yang terbaik semaksimal yang Kwecara bisa, tetap fokus, konsentrasi ya nanti sehingga bisa dapatkan bobot yang lebih baik gitu. Lalu hasil ya. Jika berdoa sudah, berusaha juga sudah, yakin ya hasilnya pasti akan yang terbaik. Oke, gitu aja. Do your best, result will be the best for you. Ya, artinya nanti Coach Aaron juga bisa mengerjakan yang yang terbaik gitu ya, sehingga nanti hasilnya juga bisa baik. Dan cayo. Oke. Nah, itu aja untuk yang briefing ya, untuk yang ujian praktek yang di pertemuan ke depan, dikumpulkan di pertemuan depan ya. Jangan masih punya waktu 1 minggu untuk mengerjakan itu. Gitu. Selanjutnya kita akan langsung di pertemuan kali ini, Jose akan coba ya untuk langsung yang pertama mungkin Jose akan mengenalkan terlebih dahulu ya. Jadi lebih terstruktur ya nanti ya. Misalnya ini Jose coba stop share dulu. Ya. Oke, jadi ini Jose coba share screen ya. Nah, Jose itu biasanya juga bisa Quick itu bisa mencari source ya atau template-template desain itu ada beberapa contohnya seperti di Freepik ya freepik.com ya salah satunya itu ya nanti Kucing bisa ketik di bagian sininya ini Jose memberikan source ya jadi kayak tempat biasanya banyak sekali template yang Kucing bisa ubah ya jadi di sini Kucing bisa memilih gitu ya untuk websitenya itu freepik.com dan masih banyak sih source-source lainnya seperti PSD, FreeBSD dan lain-lainnya Kucing bisa cari dan ya, nanti Kucing bisa tinggal misalnya source-nya, resource-nya ini kita ingin membuat banner, kita mencari inspirasi di sini ya misalnya ya nanti Kucing bisa lihat misalnya banner gitu di sini banyak sekali banner-banner yang mungkin Quick bisa buat seperti halnya ini untuk yang misalnya untuk yang food ataupun untuk yang kelas ataupun nanti beberapa misalnya Quick yang punya YouTube juga kan mungkin nanti kalau misalnya mencari ide-ide bisa dari sini dan atau nanti juga mungkin bisa juga Quick nanti membuatnya mungkin dari beberapa website lainnya ya. Itu untuk mempermudah karena kan sebenarnya kita bisa membuat yang lebih bagus mungkin, cuman hanya saja kecepatan juga penting ya. Mungkin banyak yang ingin kita kerjakan sehingga bagaimana kita harus cepat untuk mengerjakan sesuatu sehingga biasanya kita ATM sistemnya, amati, tiru dan modifikasi. Biasanya kan seperti itu gitu ya. Atau nanti bisa juga mungkin seperti dari Pinterest ataupun lain-lainnya. Itu kira-kira untuk source-nya dan mungkin ada source lain yang Quick bisa dapat di Google. Oke. Nah, selanjutnya Jose akan coba untuk share di Photoshop ya. Nah, ini tadi Jose juga sudah mendownload template ya dari Freepik ya. Tadi Jose coba cari dan
Di pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai dua materi ya, seperti untuk membuat gimana kita melakukan modifikasi untuk di template yang sudah kita download, dan juga kita belajar nanti dua bagian ya. Ini untuk kartu nama, dan juga nanti seperti membuat nanti di bagian ini membuat poster gitu. Jadi ini adalah template yang Hosea itu sudah download gitu ya. Nanti itu bisa disesuaikan. Jadi ini ada misalnya die cut-nya ini adalah area cetak ya biasanya gitu ya. Lalu nanti di sini ada trimline ya, ada safety margin, margin yang kita bisa gunakan untuk menampilkan konten kita yang supaya ketika dicetak ataupun ditampilkan itu tidak terpotong misalnya. Ya, lalu ada round bleed-nya juga. Nah, ini adalah tampilan font card-nya. Jadi nanti ini Koichiro nanti bisa coba di sini, di bagian sininya ya, di layers-nya itu banyak sekali ya. Jadi ini nanti bisa di on off kan. Jadi nanti ketika Koichiro melakukan on gitu ya, itu nanti sudah ada template-nya gitu. Nanti Kucaren juga kita bisa sama-sama edit, misalnya untuk nomor HP gitu ya, untuk nomor handphone. Nanti akan keluar beberapa elements ya. Ini namanya elements, di masing-masing elements ini atau di filenya ini itu ada layer-layernya lagi gitu. Nah, ini bisa disesuaikan gitu ya. Seperti contohnya ini Yoshi coba buat di sini misalnya nomor gitu ya. Misalnya Yoshi coba buat nomor gitu. Nah, setelah itu nanti bisa di-adjust lagi Koichiro, nanti bisa di-adjust. Kira-kira ada yang tahu nggak untuk ini simpelnya mungkin ya, Yoshi coba review untuk misalnya kita ingin melakukan memperbesar font gitu ya. Kayak seperti di minggu kemarin, tentunya di bagian atas ini untuk pengaturannya ya. Nah, kita coba, misalnya kita ganti untuk font-nya. Nah, nanti di sini akan keluar ya font yang mungkin juga Ose juga punya koleksi beberapa font. Untuk font nanti biasanya Kecaren juga bisa download gitu. Nah, misalnya kita akan ubah ke yang simple ya, ke Eras ini aja, ke Eras Light gitu atau Eras ini deh. Nah, nanti ini akan otomatis dia ikut berubah, dan ini nanti bisa di-adjust lagi, disesuaikan oleh keinginan dari Koichiro. Cuman ini kita sementara coba untuk yang pakai font yang biasa aja. Nah, oke, nah ini nanti bisa diperbesar sesuai dengan keinginan dari Koichiro semua. Sebenarnya sih kita kalau mau buat dari awal ya itu juga sebenarnya bisa. Cuman mungkin akan lebih dipermudah ketika kita membuat dari berdasarkan template yang sudah ada. Jadi nanti ini bisa dimodif gitu ya, bisa disesuaikan. Misalnya kita ingin mengambil yang ini gitu ya, yang pekerjaan yang kita yang kemarin gitu ya. Ini misalnya nanti tinggal bisa menyesuaikan ya. Misalnya simpelnya seperti ini gitu ya. Nah, nanti juga bisa gitu. Nanti Koichiro bisa sesuaikan untuk layout-nya, misalnya ada bagian yang kosong gitu ya. Ini kita ingin memutahnya, misalnya kita coba untuk yang flip ya, yang flip yang di horizontal gitu ya. Nah, misalnya seperti ini gitu. Ini juga jangan bisa misalnya ini di bagian bawah, berarti ini kita berarti akan memindahkan gambar ini di bagian bawahnya. Oke. Ini di bagian sini. Nah,
Ini kita akan memindahkan ke bagian layer belakangnya, maka dari itu kita membuatnya misalnya seperti ini. Ya, nah itu nanti juga bisa. Jadi sebenarnya kalau untuk yang basicnya Quick nanti sudah bisa seperti yang di pertemuan kemarin ya, untuk tools yang di bagian kiri, lalu nanti ada untuk yang adjust ya, yang penting-penting seperti yang di adjust di sini, lalu untuk yang layer di sini, dan tool bar kit yang ada di sini ya, itu biasanya sekarang juga sudah bisa menyesuaikan sendiri ya, bagaimana untuk melakukan drag drop foto ataupun mengeditnya gitu. Nah, ini nanti bisa disesuaikan sesuai dengan keinginan, misalnya ini ya. Nanti Quick bisa mengedit ya, misalnya www, misalnya www apa gitu ya, misalnya kawan bumi gitu ya, .com gitu. Nah, ini Quick bisa untuk melakukannya. Oke, lalu ini kan tampilan tadi untuk di bagian depannya. Lalu ini ada bagian belakangnya ya. Ini bisa VCRN sesuaikan juga. Misalnya kita coba Jose import dari file ini ya. Coba ya. Di sini misalnya kita ingin menampilkan logo kawan bumi misalnya ya. Ini juga VCRN nanti bisa lakukan. Ya, misalnya seperti ini gitu. Nah, oke. Nah, kita bisa mengganti untuk yang company logonya. Ini kita hapus dulu misalnya, nanti kita bisa taruhkan di sini, menaruh di sini. Ya. Nah, lalu kita coba untuk buka ya, access layer-nya. Ya, kita tinggal lakukan coba untuk cropping-nya. Jadi nanti bisa lebih ini ya. Nah, ini bisa dilakukan seperti ini ya. Ataupun nanti bisa menggunakan Magic Wand Tool ataupun yang disesuaikan aja gitu ya dengan yang Quick itu nyaman ketika menggunakannya. Misalnya saya klik di sini ya, ini kan logo, lalu kita coba untuk mengcropnya ya, ini simple-simple aja gitu ya. Select inverse, kita hapus. Nah, misalnya seperti ini, cuman kan ini ya memang belum baik ya, kita coba kita redo dulu. Mungkin saya coba langsung dari sini aja. Di select. Nah, nanti kan dari logo ini kerjakan bisa crop seperti menggunakan elliptical mercury tool gitu ya. Cuman ya memang ini nanti harus disesuaikan lagi untuk tampilan besar kecilnya gitu. Atau kalau mau lebih mudah mungkin seperti ini, misalnya harus ini tampilkan seperti ini coba ya. Nah, oke. Nah, ini Jose langsung ke bagian new page saja biar lebih jelas, lebih ini. Nah, ini kita yang pertama ya seperti biasa yang kita gunakan itu kita unlock dulu gitu ya. Oke. Nah, kita unlock dulu untuk gambarnya misalnya. Nah, nanti di sini kita bisa memilih gitu ya. Kita klik dulu layernya, nanti kita bisa coba misalnya menggunakan Magic Wand Tool gitu. Nah, kita bisa hapus gitu ya. Nah, simpelnya seperti itu. Lalu untuk memastikan itu sudah rapi, di pertemuan kemarin juga kita sudah sama-sama belajar ya. Kita coba untuk nanti di background-nya kita coba untuk memberikan layer baru gitu ya untuk cross check apakah itu sudah rapi ya. Ini sudah tampil layer baru di sini. Nah, nanti Karen bisa tambahin untuk warnanya gitu ya di bagian sini. Nah, ini kan nanti akan seperti ini contohnya. Nah, misalnya seperti ini maka akan terlihat oh
ternyata ada beberapa bagian yang masih ada tersisa gitu ya. Nanti Coach Jaren bisa menggunakan ya tools-tools yang kita sudah pelajarin ya, ada lasso tools, polygonal lasso tools, atau magnetic lasso tools, dan tools-tools lainnya. Kira-kira gitu. Ini coba aja kita langsung pakai ya Eclipse ya, biar langsung lebih cropnya itu lebih rapi ya. Nah, ini kan kalau misalnya seperti ini kan dia tidak lingkaran ya, jadi nanti Coach Jaren bisa pencet shift ya untuk melakukan cropnya. Jadi lingkarannya itu lingkaran penuh gitu. Coba Aussie lakukan dulu. Ini terlalu besar. Nah, terlalu kecil. Nah, nanti akan seperti ini coba. Nah, nanti Coach akan bisa coba-coba untuk sesuaikan lagi. Nah, misalnya kita melakukan crop ini, tapi ini pasti nanti yang bagian warna kuningnya itu akan kehapus gitu ya. Oh, sorry. Nah, akan seperti ini. Mungkin dia akan lebih rapi, lebih bulat, cuma nanti yang kuningnya kehapus. Sebenarnya bisa ya kita gunain seperti lasso tools dan lain-lain. Cuman ya memang butuh waktu gitu ya. Kita kan akan coba untuk ajarin nanti di materi yang lain juga. Tinggal kita copy ya, kita paste di sini. Nah, jadi Coach Jaren bisa adjust sendiri untuk besar kecilnya logo tersebut. Nah, oke. Nah, lalu Jajaran juga bisa seperti untuk mengubah ya, mengubah dari teksnya seperti kawan bumi gitu ya, kawan bumi gitu. Nanti ini kita tinggal adjust lagi, menyesuaikan dari bagian tengah dari logo itu ya. Ini juga tinggal aku nanti bisa edit sesuai dengan konten yang sesuai, misalnya kayak kawan bumi, oke nanti bawahnya bisa keluarga Viharawan Vihawati Buddha Maitreya Indonesia gitu. Ini coba kita buat aja ya, misalnya ya, ini dia belum di bagian tengah ya, oh sudah ya, ini kita coba kita edit aja, misalnya ya Viharawan atau di Buddha Maitreya Indonesia. Nah, nanti akan seperti ini. Tinggal kita melakukan aja. Misalnya yang biasanya yang di bagian atas ya, biasanya konten ini eh, adalah yang akan yang biasa dibuat untuk tampil lebih lebih besar ya, misalnya bold atau misalnya lebih besar fontnya. Lalu yang di sini adalah menjelaskan atau mendeskripsikan lebih jelas mengenai dari subjek yang di atas gitu. Misalnya ini kan kawan bumi ya, kawan bumi itu nanti adalah keluarga Viarawan Virawati Buddha Maitreya Indonesia gitu. Jadi kayak ada sub subjeknya gitu ya, kita bilang ya. Lalu ini ada pertanyaan ya dari Angelika Lause Uan, kalau download template di Freepik agak susah ya Lause, soalnya kalau free download template-nya itu terdownload versi zip. Oke ya, mungkin nanti ini coba langsung sekarang aja ya. Jose coba untuk download dan bagaimana membuka file yang versi zip tersebut. Ini coba Jose stop dulu ya. Oke, misalnya apakah sudah tertampil free pick-nya Wicaron? Halo? Sudah ya, oke ini sudah. Nah ini coba kita untuk misalnya kita download salah satu banner atau poster dari sini. Kita coba misalnya yang, nah ya.
Nah, jadi di bagian sini, Quick nanti bisa pastikan dulu ada beberapa tipe file ya. Biasanya ini di bagian sini ya. Nah, ini nanti pastikan dulu Quick ingin mendownload bagian apa gitu. Bagian apakah vektor ya, ataukah foto, ataukah PSD, Photoshop, atau icon ya. Dan nanti ada beberapa pilihan di sana seperti ini yang free atau yang premium. Yang tentunya kalau premium nanti dia akan berbayar. Dan ini adalah color ya. Color itu misalnya contohnya nanti kita klik warna merah, maka nanti rata-rata hasil dari search engine-nya itu biasanya berwarna merah gitu. Nah, nanti Quick bisa pastikan dulu untuk file, misalnya untuk download template itu biasanya kita coba PSD ya. Lalu kita ini kan untuk di bagian atasnya kita sudah buat juga ya. Ini biasanya gini, banner, resources, Photoshop ya, PSD. Nah, kita tinggal download salah satunya. Kita ambil contoh itu misalnya ya misalnya seperti ini ya, coba. Nah, ini misalnya make it fun, teknologi problem no problem ya. Misalnya nanti kita bisa langsung download ya. Downloadnya di mana di sini? Ini contohnya kita tinggal download, free download ya. Nah, oke, ini kan dia langsung akan seperti ini. Nah, kita langsung save aja. Yang tadi Angelica CRN itu mungkin bingung ya, filenya akan di-save untuk di zip ya, WinRAR zip achieve gitu ya. Nanti ya itu tidak masalah. Ini kita save dulu. Oke. Lalu nanti setelah di-download, kita coba buka, tampilkan dalam folder. Ini kan tentunya seperti ini ya dia ya. Kita coba ini. Nah, mungkin file ini akan di-zip seperti ini. Gitu ya. Ya ini mungkin banyak yang kerja sudah tahu juga, ya coba kita sama-sama belajar. Nanti Angelica tuh bisa lakukan klik kanan gitu ya, tinggal untuk extract to. Jadi langsung, Lause kayaknya layarnya belum tertampil. oh layarnya belum tertampil ya? Oke, oke, oke. Iya. Bentar. Ini coba ya. Sudah tertampil belum untuk bagian filenya host ya? Sudah. Oke ya. Ini coba saya lanjutkan lagi. Ini kan tadi adalah file yang kita download ya, teknologi banner template ya. Ini kan dia bentuknya dalam WinRAR atau zip ya. Ini nanti kita tinggal extract to ya. Nah, kita tinggal extract aja gitu. Nah, setelah itu akan keluar file baru gitu. Nah, kita tinggal klik 2 kali. Nah, di sini sudah ada Photoshop dan juga ini JPEG-nya. Nah, ada Photoshop dan juga ada JPEG-nya yang nanti bisa kita tinggal double klik gitu. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Langsung masuk ke sini. Ya. Jadi bisa di-download ya. Nanti kalau misalnya ada kesulitan untuk Angelica ya, misalnya soalnya kalau yang free download template-nya itu terdownload versi zip. Nah, jadi kok sudah di-download versi zip, nanti Angelica bisa ekstrak ya, lalu bisa tinggal buka filenya gitu. Cara ekstraknya seperti tadi. Apabila nanti keluar dialog seperti ini, ya, seperti missing font, yang artinya mungkin font yang ada di dalam banner tersebut itu tidak ada di font kita. Jadi di masalah. Jadi kita bisa ubah ya, seperti misalnya seperti ini, nanti kita bisa ubah menjadi font yang kita miliki, lalu kita resolve fonts-nya. Nah, otomatis dia beberapa font akan berubah menyesuaikan dari apa font yang kita miliki. Itu ya kira-kira ya. Nah, ada yang ingin bertanya lagi atau masih ini? Oh, oke ya, baik ya. Bisa ya, baik Lause. Oke, Angelika.
Lalu ini ada pertanyaan lagi dari Marsen ya. Lalu apakah mau login akun atau buat akun untuk mendownload kah? Ya, jadi biasanya untuk yang di free pick ya, itu nanti kebijakan bisa lakukan untuk membuat akun gitu ya. Di ini misalnya harus logout dulu. Untuk yang seperti ini masih free kok kebijakan. Jadi biasanya hanya kita melakukan sign up itu menggunakan email kita. Jadi misalnya kayak gini, nanti ada beberapa, ini kita tinggal kok sign up ini kan untuk yang apabila kita sudah ya kita ingin membuat akun gitu ya, ini kita bisa langsung buat di sini, buat di email kita ya, nama username, lalu nanti kita bisa buat password dan lain-lainnya gitu. Biasanya tetap loginnya itu melakukan pakai Google ya. Seperti mendaftar inilah, mendaftar Instagram, Facebook yang pasti bicara juga sudah mengetahui. Kira-kira menjawab, Marsen? Ya, jadi tadi apakah mau login akun atau buat akun masuk untuk ya, jadi benar. Ya, itu kita harus login terlebih dahulu, namun ini nggak bayar ya atau free dan sudah disediakan gitu. Dan mungkin dia ada beberapa yang free dan beberapa yang mungkin yang premium tentunya harus bayar, harus berlangganan, harus subscribe gitu ya. Jadi kita ada mungkin ini ada paymentnya kalau untuk yang premium, biasanya seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ke Photoshop kita ya. Nah, kebetulan kita tadi udah dapat misalnya ini ya, yang tadi kita baru dapat gitu. Nah, ini tadi Quick ini bisa edit lagi gitu ya, yang seperti ini ya. Sudah tertampil ya Photoshop-nya ya. Oke, nah ini kita misalnya kita bisa edit. Biasanya ada beberapa hal yang harus dilihat ya. Tadi ada mungkin untuk penilaian ujian itu kan ada kreativitas ya. Nanti ujian mungkin nanti itu bisa lihat ya bagaimana ini saya coret dulu, coba OC blok ya. Biasanya kalau untuk isi konten ya seperti ini. Nah, di setiap konten itu biasanya akan ada hal-hal yang ini di bagian ini ya. Di bagian ini biasanya WCR nanti bisa menambahkan headline gitu ya, ataupun ya atau misalnya sub dari bagian dari judul yang WCR buat gitu ya. Atau mungkin kalau yang sering ada yang pernah buat YouTube gitu ya, itu bisa buat seperti buat thumbnail gitu ya untuk di bagian depannya. Lalu komponen apa lagi sih yang dilihat biasanya kalau ketika kita membuat brosur gitu, itu yang bisa dilihat adalah ini ya, misalnya waktunya itu kapan. Jadi ada event ini, ada acara ini, ada kegiatan ini kapan waktunya ya, bisa seperti Maret ya, pukul berapa sampai pukul berapa. Ini adalah salah satu komponen dari konten gitu ya, dari bagian kontennya. Oke, ini di bagian konten ya. Ini di bagian kontennya. Lalu ada kreativitas ya. Kreativitas mungkin nanti itu biasanya untuk layouting ya, juga salah satunya ya. Kuciara nanti bisa gunakan seperti misalnya layout yang seperti ini ya. Misalnya contohnya dia membuat desain, dia sudah melakukan seleksi ya menggunakan ini melakukan bulat ya, elliptical mercury tool, lalu nanti ditambahin dengan efek-efek, bukan efek ya, ditambahin dengan garis yang juga bulat-bulat garis yang hijau tadi ya, menambahkan action-actionnya gitu. Lalu kita coba untuk warna font yang dipilih ya. Kalau dari desain ini kita lihat tentunya warna font yang dipilih itu adalah warna hijau gini ya, warna hijau yang lebih
lebih cerah gitu ya. Tentunya kalau warna font ini warna hijau gitu ya. Oke, ini coba. Nah, ini kan banyak sekali ya. Ini untuk backgroundnya ya. Kalau misalnya dari warna hijau tersebut tadi itu kita ubah misalnya menjadi warna sebentar. Nah, ini misalnya warna hijau itu kita ubah menjadi warna lainnya gitu. Tentunya ini mungkin bisa tidak match gitu ya. Karena oke, ini shape-nya coba Jose ubah menjadi ini. Nah, kalau misalnya diubah menjadi warna orange gitu ya, tentunya warna ini kurang match ya. Warna ini mungkin akan menjadi kurang match atau mungkin kita menambahkan warna warna biru misalnya. Nah, ini akan kurang match dengan warna yang ada. Ini Jose coba bagi clue ya, bagaimana Koicheren untuk bisa menambahkan bukan menambahkan, lebih ke bagaimana Koicheren bisa memilih warna dan font ya. Ini supaya hasil desain Koicheren bisa lebih bagus ya. Ini coba Jose coba balik lagi ya. Ini Jose coba share screen Jose. Nah, ini nanti di Google Koicheren bisa klik misalnya color palette ya. Apakah sudah tertampil? Koicheren masih tertampil ya? Ya, oke. Jadi, nah di sini kalau kita klik color palette itu jadi ada beberapa warna font yang dia itu akan sesuai, misalnya akan lebih lebih match. Ya, di sini banyak sekali tampilan ya warna yang sesuai biasanya. Maksudnya ketika kita mengkombinasikan dari warna-warna yang ada ini biasanya itu bukan match. Jadi, Ose misalnya contoh ini di bagian sini ya, ini dia dari Pinterest gitu ya. Nanti ini kita coba buka gambar. Nah, ini ada beberapa tipe warna yang mungkin di warna ini itu memiliki kodenya ya yang Jose juga pernah sampaikan di pertemuan sebelumnya ya. Nah, ini yang Koicheren bisa gunakan nanti biasanya ketika Koicheren mengkombinasikan dari warna-warna yang ada di sini itu cenderung akan lebih match gitu ya, lebih masuk daripada ketika Koicheren mengkombinasikan beberapa warna yang mungkin kurang kurang kontras gitu ya, maksudnya kurang match dengan yang ada misalnya gitu. Nah, ini saya coba balik lagi ke sini. Nah, ini kan tadi contohnya gitu. Jadi kan setiap warna itu punya karakteristiknya masing-masing sehingga nanti pemilihan warna itu juga Koicheren salah satu clue-nya bisa menggunakan seperti color palette tadi. Jadi sehingga warna tersebut bisa lebih match gitu ya. Ya ini kan seperti hijau lalu dikombinasikan dengan hitam gitu ya. Nanti bisa bisa lebih jelas gitu ya. Biasanya kelihatannya itu akan lebih match gitu. Biasanya dalam satu poster, banner ataupun lain-lainnya gitu ya. Biasanya warna yang paling banyak itu biasanya hanya 4 sampai 5. 5 itu sudah juga terlalu banyak. Biasanya kita hanya gunakan 3 atau 4 warna yang ada, yang kita kombinasikan untuk membuat satu banner, brosur, ataupun media-media yang lainnya. Biasanya seperti itu ya. Oke, nah lalu kita coba lanjutkan lagi. Ini tadi di bagian sini. Nah, nanti Koicheren juga ketika ingin merubah, misalnya mengubah, ini kan ada gambarnya gitu ya. Nah, Koicheren bisa melakukan cek ya, di mana tempat dari elemen-elemen atau layer-layer ini ya di bagian layer ini Koicheren ya. Nah, jadi nanti ini bisa diubah, misalnya kita hilangkan gitu ya, itu nanti bisa kita coba tahu lokasinya atau layers-nya itu ada di mana.
Kira-kira seperti itu. Lalu kira-kira masih ada pertanyaan nggak, Coach Jaren, yang mungkin yang sifat-sifatnya itu teknis ya, seperti gimana untuk ujiannya, kira-kira apa yang harus dikuasain atau apa yang harus diperdalam gitu. Ada yang ingin tanyain nggak, Coach Jaren? Karena ini Hoshie di pertemuan kali ini coba untuk review aja sih, karena kan untuk tools kiranya Coach Jaren harusnya di pertemuan pertama dan kedua kemarin sudah hampir untuk ini ya, hampir menyelesaikan ya, atau hampir bisa ya untuk menggunakan toolsnya itu. Kira-kira ada yang ingin bertanya lagi untuk Coach Jaren semua? Oke, kalau belum ada, kita coba untuk membuat suatu desain ya. Misalnya kayak yang ini kita coba untuk membuat, kita coba untuk memodifikasinya ya. Jadi ini coba kita hapus dulu, gitu. Misalnya kita akan mencoba, ini kan teksnya ya. Kita coba untuk ganti ya. Oke. Jadi kalau misalnya ketika Kujaran sudah mendownload template-nya, gitu ya, lalu ada tampilan ini, warning seperti ini, ya biasanya ini adalah missing font ya. Jadi nanti Kujaran bisa lakukan ini untuk di font substitution will occur continue, ya artinya mungkin nanti bisa diubah ya, disubstitusi dengan font yang kita miliki, karena kita tidak memiliki font yang ada di template tersebut. Nah, oke. Nah, oke, nah kita nanti bisa seperti ini, kita ubah. Nah, kira-kira seperti itu. Lalu ini kita coba lagi untuk mengganti ya, misalnya kita ingin membuat untuk di bagian, misalnya kita ingin membuat poster untuk acara kesenian misalnya ya. Ini kita ubah di sini misalnya ke acara kesenian ya, misalnya hadirilah acara kesenian misalnya gitu ya. Nanti ini bisa di-adjust lagi, bisa disesuaikan lagi yang untuk yang bagian ini coba kita hapus dulu ya. Nah, ini coba kita hapus. Nanti untuk waktunya gitu ya, cara nanti bisa ubah ke bagian ini. Oke, bisa ubah di sini. Nah, waktunya misalnya di tanggal berapa gitu ya. Cara nanti bisa ubah misalnya di bulan Maret gitu ya. Maret 26. Ya, tanggal 26 Maret, 26 Maret ya, 2021 misalnya seperti itu. Lalu untuk jamnya nanti misalnya kita sesuaikan aja jam 7 sampai jam 9. Ya, itu nanti kita coba untuk menambahkan lagi di bagian ini, fontnya kita besarkan gitu ya. Kalau misalnya ini terlalu besar, kita bisa sesuaikan. Oke. Ini 30. Kita coba untuk jadiin 20 aja. Nah, kita perjalanan nanti bisa untuk menyesuaikan. Ya. Oke, ini ada pertanyaan lagi. Oke. Angelica dulu ya. Ini ada cara membuat bentuk menjadi bentuk seperti daun tadi bagaimana ya, Lause? Oke. Coba ya, ini kita back lagi. Jadi di pertemuan kali ini kita coba untuk menjawab ya pertanyaan-pertanyaan yang ada ya melalui chat ya. Jadi kan jangan nanti bisa lebih nanti misalnya seperti ini ya.
Oke, jadi ini sebenarnya dia sudah ada ininya, jadi di bagian mana tadi, nah, bentar. Nah, ini hostnya coba ya untuk bagaimana untuk membuat daun yang ini yang tadi ya, gitu ya. Pertama, hostnya coba pasti yang pertama nyiapin untuk bahannya dulu. Ini coba hostnya coba cari misalnya eh, daun gitu ya. Bentar, ini coba hostnya coba siapkan. Hmm, oke. Nah, ini sudah selesai. Lalu, nah ini hostnya tadi juga sudah download. Nah, sudah tertampil ya, Quicksilver ini kan ada misalnya daun gitu ya. Ya, kita ingin mengambil shapes-nya ini atau garis dari sini. Pertama-tama itu ya kita ambil terlebih dahulu gitu ya untuk garisnya gitu. Biasanya ya seperti ini mungkin Quicksilver nanti. Nah, kita untuk select first kita bisa delete terlebih dahulu. Sebentar. Nah, kita kan yang pertama, ini coba saya jelasin dulu. Setelah kita menambahkan itu di Photoshop kita, gitu ya. Sebentar. Nah, setelah kita membuat layer di Photoshop kita dan menambahkan gambar misalnya seperti daun ini, yang kedua yang biasanya kita lakukan adalah itu membuat layer baru dulu yang pertama ya. Lalu ini nanti Icaran bisa membuat misalnya di layer ini menambahkan yang pertama itu misalnya warna hitam, lalu ini ya. Ini dia akan hitam semua, nanti kue cara menambahkan layernya itu ke bagian atasnya gitu. Nah, selanjutnya kita tinggal ini untuk kita cropping ya, kita delete. Nanti yang ini ucapan itu bisa tinggal seperti ini. Sakit. Nah, back kita copy. Nah, ini kita coba, misalnya sudah seperti ini, sudah tercrop ya, putih ya. Biasanya kita itu langsung membuat ini, create a clipping marks ya. Coba kita ini coba hapus dulu. Ini belum terlihat ya, coba di bagian sini aja. Nah, ini kita coba untuk menambahkan create a clipping marks, lalu kita menambahkan misalnya gambar dari pertemuan 2, coba. Nah, mungkin ini terlalu kecil ya. Nah, nanti kalian bisa tambahin ya, misalnya clipping marks-nya itu di bagian sini, lalu oke, bentar ya. Oke. Nah, ini biasanya itu sudah dibuat di bagian setelah dibuat jadi solid color berarti ya. Kita coba untuk convert to smart object dulu itu ya, lalu nanti
Oke. Nah, ini kan dia kan di bagian luarnya. Jadi ketika kita sudah punya di bagian ininya ya, ketika misalnya sudah crop gini ya. Bentar, ya. Nah, ini nanti WC kan bisa tinggal masukin misalnya ke bagian yang tadi. Sebentar ya. Oke. Hmm. Bentar ya, coba kita ulangin lagi. Nah, ini kan biasanya kan dia ada fotonya di dalamnya. Jadi ada dua bagian. Yang pertama itu kan kita buat Eclipse-nya dulu ya. Yang kayak misalnya tadi kita sudah potong ya. Lalu itu digunain itu nanti untuk harus ada bagian yang kita Eclipse-kan. Contohnya nanti ya seperti yang tadi ini itu di-Eclipse-kan dengan hal yang ini. Nah, ini di luar ya. Ini sudah kita convert to art layer. Nah, ini juga bisa dilakukan misalnya kita klik di bagian ini, kita select. Nah, ini biasanya lebih ke ini sih, kalau untuk yang di bagian yang apa, di bagian yang kita harus melakukan untuk jadi kita harus membuat yang pertama itu kita harus membuat dulu objek yang kita pilih itu ya. Jadi ini kan dia di bagian sini kan ada Eclipse-nya. Nah, lalu itu biasanya kita tipain dengan untuk yang bagian ini, yang di bagian atasnya itu gitu loh. Jadi kalau misalnya kita keluarkan itu dia akan keluar. Jadi ada create clipping marks gitu ya. Nah, atau nanti ada release clipping marks yang di sini coba. Ya, nanti coba di sini. Nah, jadi nanti dia akan masuk ke sini. Yang bagian terpentingnya sebenarnya itu ada ya di bagian ini. Kita harus sudah melakukan untuk ininya, untuk klik thumbnail itu ya gitu ya. Coba ini kita klik misalnya di bagian sini gitu ya. Nah, jadi nanti kan bisa membuat seperti clipping marks. Nah, otomatis dia akan seperti ini gitu ya. Jadi dia akan menyesuaikan dari gambar yang kita buat. Biasanya gitu. Lalu misalnya apabila kita ingin ini kan kita mengubah dalam dari objek dari dalam gambar tersebut ya, gitu ya. Nah, itu kita juga bisa menggantinya. Jadi misalnya ini kan yang tadi kan seperti ini gitu ya. Oke, ini kita coba. Nah, ini yang di bagian sini kuecakan itu harus mengganti terlebih dahulu gitu ya. Jadi kayak seperti membuat jadi seperti ini. Oke, ini kita buat. Oh, ini harus di Eclipse dulu ya. Oke. Replace content filling. Export. Nah, coba untuk tampilin yang pertama dulu, coba yang tadi. Nah, misalnya seperti ini. Ya, cara mudahnya sebenarnya lebih ke kita pakai untuk yang tools yang tadi ya. Kita select misalnya Magic Wand Tools-nya itu seperti ini. Kita tinggal select inverse gini. Nah, di sini kita bisa buat untuk ya
Misalnya kita buat layer baru gitu ya, ini kita bisa select gitu. Untuk yang ini, di bagian ini kita coba untuk menambahkan warna hitam. Nah, otomatis nanti dia sudah membuat bagian dari yang ingin kita gunakan ya, seperti halnya tadi yang di sini gitu, yang di daun ini. Gitu. Ini kan daun ini kan dia kan sudah ada objeknya ya, eh, sudah ada di bagian yang untuk yang daun yang ini. Nah, jadi kalau yang kita sudah copy misalnya ini gitu ya. Nah, ini kan ada dua gitu ya. Nanti WCAG itu bisa ini untuk coba explore-nya. Nah, oke. Nah, jadi di bagian ini nanti WCAG bisa, kalau di sini kan dia ada pilihannya gitu ya untuk clip thumbnails-nya gitu. Nah, jadi ini yang penting biasanya itu untuk yang subjek atau objek-objek di layar ini kita tinggal menimpakannya di bagian bawahnya gitu. Cuman ini kan tadi kan sudah kebalik, kita tambahin untuk clipping marks-nya gitu. Nah, oke. Nah, ini tinggal kita bisa menggerakkan untuk area dari belakang objek yang kita miliki. Biasanya sih seperti itu. Lalu coba bentar ya. Ini masih ada pertanyaan lagi. Lalu Cepet Hosie kok nggak bisa ngedit tulisan yang ada di template-nya ya? Oke. Di template satunya langsung waktu langsung masukin gambar daun tadi ke background nature. Pertama tadi gambar daunnya sangat blur. Langsung klik apa ya agar gambarnya tidak blur. Hosie waktu buat tugas juga begitu langsung. Oke. Ya. Biasanya seperti ini. Coba ya. Ini coba Hosie close dulu gitu. Ini Hosie close juga ya. Nah, sebenarnya ada dua pilihan. Misalnya ketika kita menggunakan untuk kita misalnya open file ya gitu ya. Kita file, kita open, coba. Nah, misalnya seperti ini. Nah, ini sebenarnya masih blur gitu ya. Kualitasnya memang tidak begitu baik gitu ya. Tapi ini kalau kita edit langsung kan background langsung tadi ke gambar background nature pertama, tadi ada gambar daunnya sangat blur langsung. Klik apa ya? Nah, jadi kalau untuk di bagian ini biasanya sih memang dari kualitas gambarnya ya, yang tergantung dari kualitas dari gambarnya. Jadi kalau untuk yang ini kan biasanya kan tergantung. Misalnya tadi di sini ya. Nah, di bagian sini ketika langsung untuk menambahkan ini gitu ya. Ini kan dia agak blur. Nah, sebenarnya sih itu bukan blur ya, karena memang waktu tadi Hosie untuk masukkan itu gitu, ini dia belum ke enter aja gitu. Karena memang dari kualitas gambarnya ini sebenarnya sudah bagus. Tapi kalau mau di perbaikin atau dibenerin gitu ya, itu biasanya bisa sih ya menggunakan yang simpel-simpel ya, seperti halnya itu pakai ya kita coba aja membesarkan resolusinya ya dari file buka di file baru aja sih paling seperti itu gitu. Nah, misalnya kita buka file baru gini kan. Nah, ini sebenarnya juga resolusinya tetap sama sih sebenarnya gitu. Cuman kalau untuk yang jadi tergantung dari ini sebenarnya dia berapa pixel per inch-nya. Namun ketika kita pindahkan ke satu bagian di sini, nah itu dia tuh berapa pixel, maksudnya ukuran dari ini ya, ukuran dari ini ya, ukuran dari yang daun kecil ini, nah itu berapa harus diperhitungkan juga besarnya ya, besaran untuk masing-masing ininya gambarnya, karena kan ketika ya seperti ini, coba House klik ini ya, ini House besarkan sebenarnya ini juga
ya sedikit blur gitu karena ya memang resolusinya itu tidak sebesar itu. Kira-kira gitu sih untuk Angelica ya. Oke. Oke. Langsung ini tadi ada Teresa, langsung cepet Hoshi kok nggak bisa ngedit tulisan yang ada di template-nya ya, gitu. Hoshi nggak bisa ngedit tulisan. Nah, oke kita contohin lagi ya, coba untuk yang tulisannya. Ini kita coba buka untuk filenya. Ini kita clear dulu semua ya. Kita coba untuk buka file yang tadi. Nah, mungkin ini pasti ada beberapa font ya. Misalnya seperti halnya ini ya. Biasanya ini untuk Teresa ya, Teresa Sharon. Apakah dia seperti ini? Gitu. Kalau misalnya dia seperti ini ya, nanti Teresa Sharon bisa klik aja 2 kali gitu ya. Ya kan keluar dialog seperti ini biasanya. Ah, nanti akan keluar dialog ya, the following fonts are missing for the text layer. Jadi itu adalah template yang kita download itu memiliki font yang kita tidak punya karena kan di setiap Photoshop kita itu punya font yang kita bisa download sendiri ataupun kita punyai gitu. Cuman ternyata di file tersebut itu belum ada gitu ya. Jadi kita bisa substitution atau menggantikan font yang didesain tersebut itu yang kita tidak punyai menjadi font yang kita miliki gitu. Nah, jadi kita langsung tinggal ganti itu jadi dia langsung otomatis berubah. Nah, gitu. Jadi Koicheren Teresa Cheren bisa melakukan untuk klik 2 kali gitu ya untuk substitution fontnya menjadi font yang Teresa Cheren ada di PC ataupun laptopnya. Jadi biasanya begitu ya. Apakah sudah menjawab? Oh oke, langsung Jose sudah paham. Oke, lalu ini Jose coba lagi menjawab ya untuk Angelica. Lause kalau teksnya kita pakai teks Mandarin, apakah fontnya bisa diedit bermacam variasi? Coba ini Jose coba ini ya. Lebih ke sini, sebentar ini Jose undo, clear all drawing. Nah, kalau untuk teks Mandarin itu ya, ini Jose coba berikan contoh aja ya. Kita coba sama-sama belajar ya untuk dari di Google ya, misalnya ini. Nah, biasanya untuk font ya, misalnya free, kita bisa dapat free font itu ada Dafont, ada apa 1001 font ya. Itu sebenarnya untuk font yang di bahasa Mandarin memang sedikit kurang gitu ya. Karena memang ada beberapa sih ya tipe-tipenya gitu. Karena kan kalau yang jujur untuk yang font di bahasa Mandarin gitu ya, Aussie juga masih belum miliki untuk fontnya gitu. Biasanya Jose pakai yang template aja gitu atau lebih ke mengambil gambar lalu Jose melakukan cropping biasanya seperti itu ya. Jadi kalau ini tadi kita pakai teks Mandarin apa fontnya bisa diedit bermacam variasi. Jadi tergantung dari masing-masing. Jadi kita bisa coba misalnya kita coba untuk bahasa Mandarin ya kita coba ini misalnya tadi ya, ada tulisan misalnya Cayo gitu ya. Nah, ini kan kita bisa coba aja. Nanti Angelica Sharon itu bisa coba di misalnya 1001 fonts, lalu coba untuk di sini untuk di previewnya ini coba nanti dituliskan seperti ini. Nanti di enter itu bisa keluar. Cuman itu biasanya kalau di font-font yang seperti ini gitu ya di bagian sini di download gitu itu biasanya font Mandarin itu sangat jarang gitu ya. Jadi hasilnya biasanya akan seperti ini gitu, akan sedikit kurang gitu ya. Mungkin kalau untuk yang bahasa Mandarin nanti mungkin bisa sharing ke teman-teman lainnya karena untuk bahasa Mandarin
Hosea juga masih kurang sering menggunakan. Jadi referensi Hosea yang soal Mandarin mungkin agak masih kurang ya untuk fontnya, maksudnya referensi untuk fontnya. Kira-kira gitu ya, Angelika. Nah, ini kita coba aja, misalnya kita coba bersama di sini ya, di Photoshop-nya ini. Di sini kita coba, nah, misalnya kita buat Ciayo gitu ya. Oke, ini kita coba dulu. Apakah sepertinya Hosea juga ada beberapa font, cuman memang sudah jarang digunakan. Nah, ini coba. Oke, ini Hosea hapus dulu. Oke, ini coba Hosea hapus terlebih dahulu, gitu ya. Nah, untuk fontnya, ini coba Hosea akan coba ya untuk apakah diedit dengan ini kebetulan font bahasa Mandarinnya Hosea itu pakai Kozuka Gothic ya. Mungkin kalau dipakai yang font lain akan missing font sih, akan berganti. Nah, ini mungkin ada beberapa font yang bisa ya. Ini yang Hosea lihat itu ada DF Gothic ya, itu ada DF Kaiso. Nanti ini bicara nanti bisa. Nah, jadi font itu memang kadang-kadang ada kesulitannya karena missing font, artinya ya font itu tipenya banyak dan terkadang kita tidak memiliki fontnya. Dan hasilnya ya seperti ini, contohnya misalnya yang di desktop itu nanti hasilnya akan error seperti ini. Nah, kebetulan font Mandarin Hosea itu hanya itu ada beberapa sih yang tadi ya, yang seperti ini misalnya. Nah, yang seperti ini gitu. Tapi ya nanti memang itu bisa dieksplor lagi sih untuk yang font gitu ya. Ini coba kita drag dulu. Nah, atau mungkin solusinya nanti kalau yang untuk bahasa Mandarin nanti di bagian sini nanti Ko Chang bisa lihat nanti untuk di videonya ya. Misalnya ada font apa yang bisa, misalnya DF Mincho gitu ya, ada Kozuka, ada MS Gothic gitu ya. Tinggal nanti Ko Chang bisa sesuaikan. Dan kebetulan koleksi font Hosea untuk koleksi font Hosea di PC untuk bahasa Mandarin hanya terbatas dari yang ini. Nah, oke, harapannya bisa menjawab ya. Oke, nah lalu, oke, nah ini sudah yang dari Teresa sudah dan Angelica sudah. Nah selanjutnya kita coba untuk review lagi ya. Nah, Hosea ingin coba review sebenarnya lebih ke ini sih. Jadi nanti ujiannya gitu ya. Untuk ujiannya nanti saya ingatkan lagi ya untuk kreativitasnya gitu ya, dan juga misalnya untuk kesesuaian konten, ada bisa interface ya, dan juga warnanya. Nah, nanti mungkin pelajaran bisa dapatkan juga ya referensi-referensi yang ada itu ya, seperti misalnya dari Google gitu ya, misalnya nanti pelajaran bisa ketik misalnya untuk banner gitu. Nanti pasti dia kan tentunya akan keluar banyak sekali banner-banner yang tersedia gitu ya. Nanti Koicharan coba amatin ya, biasanya banner-banner itu atau banner promosi gitu itu isinya ada apa saja gitu. Nah, ada misalnya nanti ada bagian kapan acara itu dimulai ya, atau informasi-informasi penting yang harus ada gitu. Misalnya coba kita buat banner Imlek, acara Imlek ya. Nah, biasanya yang ada itu kan seperti contoh, kita ambil contoh banner acara Imlek ya. Nah, biasanya ada beberapa hal ya yang diperhatikan, biasanya seperti tanggal, lalu waktu, lalu misalnya acara
tema acara gitu ya, itu juga bisa. Dan juga seperti halnya nanti konten-kontennya itu bisa menambahkan seperti sosial media platformnya itu apa gitu. Kira-kira seperti itu ya. Lalu ini harus coba back lagi. Nanti yang dari hasil pengerjaan itu ya, hasil pengerjaan Jaren semua yang di minggu kemarin mungkin nanti bisa diedit lagi, ditambahkan mungkin waktu, tambahkan waktu, ditambahkan misalnya alamat, tempat dan lain-lainnya. Ya, kira-kira seperti itu ya. Misalnya nanti ini misalnya ya, nanti bicara nanti yang mungkin harus diingat nanti misalnya seperti waktu ya, lalu tema acara, tema kegiatan gitu ya, dan juga subnya gitu. Subnya ini misalnya sub dari acara tersebut, misalnya kunjungilah beramai-ramai atau bersama-sama dengan misalnya Imlek bersama, Imlek bersama di Viara ini. Baru nanti bawahnya subjudulnya ya, itu bisa kunjungilah bersama keluarga yang sifatnya persuasif atau lebih mengajak. Lalu tanggal, lalu nanti mungkin bisa menambahkan seperti Instagramnya atau mungkin beberapa Instagram yang berisikan aktivitas di Vihara Kuicaran gitu ya. Lalu bisa nanti memberikan gambar ya, gambar misalnya pengisi acara ataupun nanti seperti gambar Vihara Kuicaran gitu ya. Nah, paling seperti itu yang Jose ingin jelaskan ya di pertemuan kali ini. Nanti di pertemuan ke depannya ya, di pertemuan 4 kita akan belajar Canva dan juga kalau ada pertanyaan feel free aja untuk semua. Mungkin Hoshi akan sedikit lama ya mungkin membalasnya, tapi Hoshi pasti akan balas satu-satu ya. Tapi nanti tinggal Kuicaran menunggu ya sebentar karena Jose biasanya ada waktu kosong di malam hari. Jadi kalau ada pertanyaan, ada kendala ataupun permasalahan ketika membuat banner, poster ataupun media-media lainnya, nanti Kuicaran bisa hubungin aja. Nanti Jose upayakan untuk membantu gitu. Dan juga ada link video sebenarnya. Ini kan kemarin di pertemuan di beberapa hari lalu, mungkin ada pertanyaan gitu ya. So ternyata di beberapa bagian toolbar Hosea dan interface dari Photoshop Hosea itu ternyata berbeda gitu ya. Nah, karena mungkin Hosea memakai Photoshop yang tipe yang ini gitu ya. Tapi jangan khawatir karena ada beberapa lause yang sudah membuat YouTube juga gitu ya, ada video tutorialnya juga yang mungkin sesuai dengan tipe Photoshop Kuicaran. Nanti Hosea akan share, lause akan share di WhatsApp Kuicaran ya. Ya, di grup WhatsApp kita gitu maksudnya. Lalu ini ada pertanyaan lagi, lause kalau Hosea minta buat tentang poster mengajak vegetarian tetap mencantumkan tanggal atau alamat lause. Nah, sebenarnya kalau untuk ajakan vegetarian itu lebih sebenarnya nggak harus sih. Biasanya kan kalau ada tanggal, alamat itu kan ada misalnya hari besar apa gitu. Nah, biasanya kalau untuk yang vegetarian itu biasanya lebih ke bagaimana kata-kata motivasinya gitu ya. Kenapa pertanyaannya kan simpel ya, 5W1A ya. Kenapa kita harus vegetarian? Why kan? What? Vegetarian itu apa? Jadi very simple. Kita tinggal memecahkan 5W-nya. What gitu ya. What? Kenapa harus vegetarian? Why? Kenapa? What? Apa itu vegetarian? Why? Kenapa vegetarian? Gitu kan? When? Mulai sejak kapan kita harus vegetarian? Atau when? Di mana atau bagaimana kita harus vegetarian? Gitu. Nah, itu sebenarnya dari 5W1H itu juga sudah bisa membuat jadi satu ide konten gitu. Paling seperti itu ya. Kalau seperti baja vegetarian mungkin bisa dicantumkan kan langsung. Iya benar 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 itu jadi itu bisa ya. Nanti itu biasanya kalau misalnya untuk yang baja gitu ya, jadi misalnya bisa membuat topik gitu ya, membuat konten untuk header-nya itu bisa misalnya baja vegetarian di bawah tersedia stand tersedia beragam stand gitu. Itu biasanya untuk header dan subheader-nya. Lalu tanggal berapa gitu. Itu juga harus dibuat ya. Jadi lebih ke nanti sebenarnya
poster banner itu ya. Itu misalnya dari poster dan poster banner atau brosur itu tujuan terpentingnya sebenarnya adalah menyampaikan informasi gitu ya. Bagaimana ketika orang melihat dari poster atau banner tersebut, orang sudah tahu, oh ini akan ada bazar. Tanggalnya di mana? Oh, sudah tertulis tanggalnya, waktunya ini. Dan kira-kira dia ada jualannya apa aja. Nah, itu jadi poster ya, poster, banner ataupun media-media seperti brosur ataupun media dari misalnya Instagram itu adalah tentang bagaimana kita membuat desain yang bisa menyampaikan informasi gitu ya, kira-kira ya. Jadi seperti halnya yang yang Hoshi share ini kan, ini sebenarnya ada banyak sekali ya, bukan banyak, ada beberapa informasi yang disampaikan ya di bagian yang di Photoshop Hoshi ini. Misalnya ini Hoshi coba contohkan gitu ya, seperti dia memberikan tanggal. Ini sudah satu informasi. Ini ada logo ya. Ini ada logo. Ini ada logo Forest Guard ya. Oh, berarti penyelenggara acara ini adalah Forest Guard gitu. Lalu ini adalah judulnya gitu. Maksudnya bukan judul, tema acaranya International Day of Forest gitu. Berarti kan hari internasional untuk untuk hutan gitu ya atau nature. Lalu nanti juga ada sub ininya, sub temanya gitu. Seperti halnya ini. Trees are our world on planet Earth. Jadi karena dia bilang ini adalah untuk International Day of Forest, yang artinya kan mungkin Hari Internasional untuk Hutan. Lalu dia buat lagi di subnya, pohon adalah kesehatan bagi planet kita. Nah itu adalah subtopiknya atau sub thumbnail lah ya bisa dibilang, atau itu ya. Jadi ada tambahan informasi yang dibuat. Jadi kalau misalnya kita buat misalnya di bagian ini ya, kita misalnya di sini di bagian International Day of Forest-nya kita buat misalnya tema kegiatannya itu adalah misalnya bazar tadi ya, misalnya seperti bazar vegetarian. Nah, yang bawah ini bisa tuliskan misalnya bazar vegetarian di vihara ini. Di bawahnya bisa tuliskan misalnya contohnya dilengkapi apa, bukan dilengkapi ya. Terdapat banyak stand yang mengisikan misalnya makanan-makanan yang ada di stand, misalnya kayak tersedia puluhan menu makanan. Nah, itu juga bisa. Jadi sifatnya itu yang lebih ke melengkapi dari header yang ada gitu. Nah, jadi seperti itu. Dan ya, kalau yang ini kan misalnya ini lebih juga persuasif juga ya. A tree that stays keep float away ya. So take care of tree as they are collective property. Nah, ini kan juga sifatnya yang memberikan informasi. Nah, lalu setelah itu apalagi? Nah, ini ada sosial media, bisa menambahkan Facebook, misalnya Facebooknya apa, Instagramnya apa, ya, sebagai untuk media promosinya lagi. Dan juga misalnya website yang ada. Jadi intinya sebenarnya seperti itu ya, bagaimana dari suatu desain kita bisa menyampaikan informasi tanpa harus kita mengulangi kata-kata ataupun kita menyampaikan pesannya itu hanya melalui gambar. Jadi ketika kita mengirimkan brosur atau poster langsung tersampaikan. Satu poster bisa menyampaikan berbagai pesan yang mungkin ketika kita telepon ataupun ini kita butuhkan waktu yang lebih banyak gitu ya. Jadi kalau kita simpelnya sih seperti itu ya. Ketika kita membuat poster, banner, brosur, flyer, ya itu harus memberikan informasi gitu ya, menyampaikan, menyalurkan, ya menyampaikan, menyalurkan dan memberikan informasi yang jelas gitu ya, yang kira-kiranya itu bisa menggambarkan dari suatu kegiatan atau suatu iklan, suatu merek atau suatu hal promosi, biasanya seperti itu. Nah, jadi kira-kira seperti itu aja gitu ya. Nanti untuk beberapa template Hoshi akan share di Google Drive, lalu kalian bisa download ya. Dan juga untuk yang kemarin untuk yang ujian praktek, yang bagian-bagian ujian praktek yang harus dilihat, komponen seperti kreativitas, konten,
warna dan font dan desain interface itu juga nanti akan sudah di-share ya oleh Voyen ya. Nanti bicara bisa lihat lagi. Nanti untuk lalu untuk medianya seperti di bagian ukurannya ya berapa kali berapa itu tidak ada masalah ya. Bicara bisa kumpulkan secara bebas yang akan Jose dan tim lihat itu nanti yaitu di kreativitasnya bagaimana mengkombinasikan suatu gambar gitu ya. Seperti ini daun, lalu di belakangnya nanti ada pohon. Ya, gitu. Lalu nanti ada konten, isi dari kontennya itu informasi apa yang disampaikan kan gitu ya. Lalu warna dan font ya. Karena dia ini daun, karena misalnya yang di Photoshop ini adalah daun ya, maka kecenderungannya warnanya hijau. Nah, ketika warnanya hijau, nah ternyata di dalamnya ini dia memberikan memberikan clipping marks-nya itu ini hutan gitu ya. Nah, itu akan masuk gitu. Jadi sebenarnya lebih ke pemilihan warna yang pas dengan tema yang ada. Karena kan contoh kalau kita Imlek kita pakai bannernya warna hitam tentu tidak tepat gitu. Misalnya kurang tepat gitu ya. Kalau bisa kan sesuai dengan acara yang ada. Nah, kira-kira gitu. Lalu ya mungkin desain interface ya, hasil dari keseluruhan yang ada. Kira-kira gitu ya. Oke. Karena waktu juga sudah jam 3.30 ya, di pertemuan ke depan kita akan membahas mengenai Canva ya. Canva ini lebih ke situs ya, lebih ke situs website yang kita bisa gunakan ya tanpa harus kita mendownload aplikasi. Nanti mungkin juga ada sih aplikasi desktopnya, cuman kita akan coba untuk nanti di websitenya aja kita coba untuk eksekusi dan bagaimana untuk menggunakannya. Mungkin pertemuan kali ini itu gitu aja ya, lebih ke banyak mereview tools dan juga untuk melihat informasi memberikan informasi pada Kue Ceren untuk ujian minggu depan ya, ujian minggu depan dan bukan ujian minggu depan, sebenarnya lebih ke untuk mengumpulkan ujian ya, mengumpulkan ujiannya di minggu depan ya di pertemuan keempat. Oke. Mungkin itu aja, masih ada pertanyaan lagi? Mungkin dari Wicaran ada ingin bertanya lagi seperti ini, mungkin juga waktunya sih ya, waktunya juga sudah jam 3.30. Oke, seperti biasa kita akan akhiri coba langsung nanti ketika Hosea panggil gitu ya, langsung di Wicaran, Wicaran, Tachahao, ya, Xie Wicaran. Nah, nanti langsung boleh exit ya, gitu ya. Kita mulai dari Tommy Teonanda. 各位家人好，谢谢各位家人准备。 Ya, Tommy Cepe. Ya. Selanjutnya Cuk Fung ada? Ya, ada 老师。好。各位家人好，谢谢慈悲。好。Lalu Teresa. 叶老师，各位家人好，谢谢老师，谢谢各位家人准备。好，谢谢Cepe. Nah, selanjutnya Sempa. 各位家人好，谢谢各位家人慈悲。 Oke. Selanjutnya Nico. 各位家人好，谢谢各位家人慈悲。好。Marsen. 各位家人好，谢谢各位家人慈悲。好。Lalu Jeffrey. 各位家人好，谢谢各位家人慈悲。好。Angelica. 各位家人好，谢谢各位家人慈悲。好。Lalu Ricky Mandala. 各位家人好，谢谢各位家人准备。 Oke, semuanya udah dipanggil ya. Oke, selamat berakhir pekan, sehat selalu untuk pecaran semua. Hosikos ya. Oke.